Kegelapan itu bukan gelap biasa. Ia terasa basah, berdenyut, dan memiliki suhu yang berubah-ubah, seperti sesuatu yang hidup. Begitu Hadi terjatuh ke dalam mulut makhluk itu, daging-daging di sekitarnya langsung menutup, memeluk, menekan, dan mempersempit ruang geraknya. Ia menjerit, bukan karena sakit, tapi karena tubuhnya menolak perasaan diperas oleh dinding lunak yang terasa seperti berada di dalam paru-paru raksasa. Udara di dalam sana berbau asin, bercampur dengan tanah basah dan aroma besi yang menyengat, seperti darah yang telah lama mengendap. Hadi merayap, meraba daging licin yang berdenyut di sekelilingnya, mencoba mengatur napas yang mulai memburu. Setiap gerakan tangan membuat seluruh lorong itu bergetar, seakan tubuh makhluk tersebut merasakan setiap sentuhan. "Aku bisa keluar," bisiknya pada diri sendiri. Tapi itu bohong. Ia tahu itu. Semua orang tahu itu. Di belakangnya, mulut makhluk itu sudah tertutup rapat. Yang tersisa hanyalah lorong sempit yang perlahan mendorongnya maju, seperti usus yang sengaja mengarahkan mangsa ke suatu titik. Titik itu adalah inti asal, batu hitam yang berdenyut seperti jantung kedua makhluk itu. Dan semakin dekat Hadi, semakin kuat suara-suara yang masuk ke kepalanya. Bukan suara satu orang, bukan suara makhluk besar itu, bukan suara binatang. Ratusan suara, ribuan. Semua berbicara sekaligus, tak teratur, putus-putus, dan saling bertumpuk. "Hentikan, lanjutkan, tolong, biarkan, kembalikan kami, jangan izinkan, kita bisa menyatu, dia harus lengkap. Hadi, Hadi, Hadi." Hadi menutup telinga. Sia-sia. Suara itu berasal dari dalam daging, dari arus darah makhluk itu, dari sesuatu yang lebih tua daripada laut dan gunung. Lorong di depannya tiba-tiba terbuka menjadi ruangan besar, sebuah rongga pusat. Dan di sanalah ia melihatnya, inti asal. Batu hitam berdenyut itu tergantung di udara, dikelilingi akar-akar daging merah yang menghubungkannya dengan tubuh makhluk tersebut. Cahaya tipis keluar dari retakan-retakan kecil di permukaannya, retakan yang terlihat seperti urat tangan manusia. Hadi terhuyung maju. Di sekitar inti, wajah-wajah yang tertanam di dinding bergerak, menatap Hadi. Sebagian menangis, sebagian tersenyum, sebagian mencoba berkeriak tanpa suara. Dan salah satunya adalah wajah pamannya, Yarman. Ia menatap Hadi dengan mata kosong yang masih menyimpan sisa manusia. "Hadi," bisiknya dengan suara yang bergetar. "Aku tidak ingin begini, Paman." Hadi meremas dinding daging untuk menahan tubuhnya. "Aku bisa mengeluarkanmu, aku bisa." Namun Yarman menggeleng, gerakannya patah, seperti wajah itu tidak dilengkapi tubuh yang bisa mengekspresikan emosi secara utuh. Tidak ada yang keluar, suaranya pecah, hanya bisa berakhir. Rongga itu bergetar keras. Makhluk itu tahu Hadi sudah tiba. Di luar, seluruh dusun merasakan gempa yang sama. Penjaga menancapkan tongkatnya ke tanah dan berteriak walau Hadi tak bisa mendengarnya. "Lakukan sekarang, hancurkan intinya." Makhluk kecil berselaput merintih, memeluk dirinya sendiri. Hanya dia yang bisa, hanya garis darahnya yang cocok. Sementara di dalam tubuh raksasa, Hadi bergerak pelan, menjemat napas, mendekati batu itu. Tapi begitu ia hampir menyentuh permukaan inti, suara lain muncul. Lebih dalam, lebih tua, lebih penuh. Suara yang tidak berasal dari manusia manapun. "Kau bukan penghancur, kau penerus." Hadi terpaku. Daging di lantai mengalir ke arah kakinya, merayap naik seperti darah yang hidup, membentuk pola-pola yang bergerak, membelit betisnya, lututnya, pinggangnya. "Berhenti." Hadi menggoyang tubuhnya. "Lepaskan aku." Tapi daging itu terus naik, merayap seperti akar yang menemukan sumber energi. Wajah Yarman berteriak, "Jangan biarkan ia mengambilmu." Namun inti asal bersinar lebih kuat. Dari celah batu itu, muncul tangan. Tangan hitam berurat, berbentuk manusia namun lebih panjang dan tipis, seperti bayangan yang mengambil bentuk fisik. Tangan itu terulur pelan menuju Hadi. Tidak memaksa, tidak menarik, hanya menunggu sentuhan. Suara tua itu bergema kembali, "Pilihanku adalah kau." Hadi gemetar, seluruh tubuhnya berdenyut bersama daging makhluk itu. Suara dari luar semakin kabur, suara penjaga lenyap, suara makhluk-makhluk gunung dan laut hilang. Yang tersisa hanya dirinya dan inti asal. Dan tiba-tiba, Hadi melihat sesuatu, bukan dengan mata, tapi dengan darahnya. Samudera hitam tempat makhluk itu dulu dibentuk, gunung yang retak karena tubuh awalnya dikubur, nenek moyang yang memisahkan makhluk itu menjadi dua demi menyelamatkan dunia. Yarman yang tanpa sengaja menemukan celah lama itu dan diserap. Dan kini dirinya, garis terakhir yang menghubungkan semuanya. Hadi mengangkat tangan. Ia bisa menghancurkan inti itu, atau ia bisa menyentuhnya dan menerima apapun yang sedang menunggu. Keduanya terasa seperti berjalan ke akhir dunia, dan hanya satu yang akan menyelamatkan Labuhan Haji. Tapi hanya Hadi yang tahu mana yang benar. Dengan napas terakhir sebelum keputusan diambil, ia menyentuh